Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dosen penguji uji kompetensi kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Triana Kartika Sari. Saya guru di SMK Negeri 1 Bangsri, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022. Hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 10 MPLB 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Kalau begitu sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran Bu Triana ya? Sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Perhatian untuk memulai pembelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian ya. Adelia Cinta, Artia Dewi, Cahaya Gea, Farah Amelia, Faridatul, Muhammad Ari, Edi, Pramesti, Rosita, Yucin, Sukma. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, ketika kita awal pembelajaran adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Mbak Sukma. Silakan kalian berdiri. Silahkan duduk kembali. Biar kalian lebih konsentrasi, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kalau Bu Triana bilang pagi, kalian tepuk tangan sebanyak 2 kali. Kalau Bu Triana bilang siang, tepuk tangan sebanyak 3 kali. Kalau malam cukup 1 kali. Bisa dimulai ya? Bisa. Oke. Malam, pagi, malam, pagi. Oke, sudah cukup. Kalian sudah berkonsentrasi dan siap untuk kita belajar. Nah, materi pada pagi hari ini kita belajar tentang kasus pelanggaran hak warga negara. Tentunya kalian ini kan warga negara Indonesia semua. Terus sebelum kita membahasnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 4 ya. Yang pertama, peserta didik melalui literasi artikel dapat menelaah kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan benar. Yang kedua,
Peserta didik melalui kegiatan diskusi dapat memperinci kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Peserta didik melalui kegiatan diskusi memberikan argumentasi tentang upaya pencegahan dan penyelesaian kasus pelanggaran hak warga negara dengan baik. Yang keempat, peserta didik melalui pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dapat menunjukkan sikap menghormati hak dan kewajiban warga negara. Kalau kalian ditanya apa itu hak, ada yang bisa menjawab? Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Ya. Betul? Betul. Betul ya. Kalian sudah mengetahui apa itu hak. Setelah hak, apa itu kewajiban? Saya Bu. Ya, silahkan dijawab. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan baik. Dengan baik dan penuh tanggung jawab. Benar ya jawabannya dari Mbak Claudi tadi, yaitu sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kalau kalian sebagai siswa ya, pastinya kan juga punya hak dan kewajiban. Nah, berikan salah satu contoh tentang hak kalian sebagai siswa di SMK Negeri 1 Bangsri. Belajar. Mendapatkan ilmu. Mendapatkan kasih sayang dari guru. Terus ya, mendapatkan fasilitas pembelajaran yang baik dari sekolah. Bisa ya dijadikan contoh itu ya. Kalau kewajiban kalian sebagai siswa, belajar ya, mengerjakan tugas ya. Nah, kalian sudah bisa membedakan antara hak dan kewajiban. Nah, selanjutnya ada 3 poin yang akan kita bahas. Kalian bisa fokus di layar ya. Jadi warga negara Indonesia itu kan memang banyak sekali ya. Pastinya kan tidak semuanya bisa taat akan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, kita akan membahas ya faktor penyebab ya pelanggaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan yang kedua tentang kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara itu apa saja ya. Yang pertama, penyebabnya ya, kenapa kok sering terjadi pelanggaran hak ya, yaitu pertama adalah sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Terus yang kedua, rendahnya tingkat kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleransi. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Nah, ini ada kata-kata. Seseorang dengan kesadaran HAM yang tinggi akan mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain, sehingga pelanggaran HAM tidak akan terjadi atau akan terhindari. Intinya dari beberapa poin itu adalah kalian harus apa? Saling menghargai, saling menghormati ya, sikap toleransi, tidak mementingkan diri sendiri. Itu kalau kalian bisa menerapkan sikap-sikap tersebut, pastinya tidak akan terjadi kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Kasus pelanggaran hak warga negara, contohnya ya ini ya, pendidikan tidak merata, munculnya ketidakadilan hukum, terus tindak kekerasan, tidak mendapatkan kesempatan memilih ya, terus ada banyaknya anak di bawah umur yang bekerja, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, dan pelanggaran hak cipta. Nah, itu adalah contoh kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Nah, karena pada pertemuan kali ini itu kita membahas tentang kasus ya, Bu Triana mau membagi kalian satu
satu kelompoknya beranggotakan 5 dan 4 anak. Pilih sendiri atau kelompoknya berdasarkan tempat duduk. Silahkan bergabung dengan kelompoknya. Sudah? Saya akan menge-share sebuah artikel ya di grup WA kalian. Dan Bu Triana juga akan membagikan LKPD ke kalian. Nanti kalian bisa membaca petunjuk mengerjakannya. Dan nanti hasilnya kalian bisa tuangkan di dalam LKPD ini. Saya bagi kelompoknya dan kasusnya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Kelompok 1 membahas tentang artikel 1, yaitu 580 narapidana lapas Samarinda dipastikan tidak mencoblos. Terus yang kelompok 2 di artikel 2 pendidikan dan remaja. Di kelompok 3 artikel 3 ya, masih ada 8,4 juta pengangguran di Republik Indonesia. Daerah ini terbanyak. Terus artikel 4 kelompok 4 asahi nilai penegakan hukum Indonesia masih tebang pilih. Terus yang kelima ada mengurai fenomena gelandangan dan pengemis di Indonesia. Nah, saya bacakan tentang petunjuk kalian mengerjakan LKPD ini. Yang pertama, kalian baca artikel yang tadi saya sudah bagi. Yang kedua, kalian kemukakan atau kalian isikan ya, isi dari artikel tersebut. Yang kedua, bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar. Pelanggaran apa? Misalkan tentang kemiskinan, misalkan ya. Yang ketiga, kalian bisa tuliskan faktor penyebab terjadi pelanggaran itu. Misalkan kalau anak kecil disuruh ngemis, nah faktor penyebabnya apa? Misalkan orang tuanya sudah tidak mau menyekolahkan atau menghidupi, misalkan. Dan kalian bisa tuliskan solusinya bagaimana. Terus kalian tuangkan atau isikan hasil pekerjaan kelompok di dalam LKPD ini. Apakah ada pertanyaan terkait dengan tugas kelompok kalian? Bu, waktunya berapa menit? Saya kasih waktu 45 menit cukup ya? Cukup. Terus nanti kalian langsung tuliskan hasilnya di LKPD ini. Jangan lupa dikasih nama kelompok dan kelas. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Silahkan dikerjakan. Gimana anak-anak? Sudah? Belum. Kelompok 3 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1 belum. Kelompok 4, 5? Belum. 5 sudah ya? Ya. Ini tinggal. Oke, nanti yang maju pertama presentasi kelompoknya Mas Ari ya. Kelompoknya Mas Ari, terus dilanjut kelompoknya Mbak Claudi, terus dilanjutnya kelompok Mbak Kilma ya. Yang saya tunjuk untuk maju silahkan dipersiapkan terlebih dahulu biar performanya
Bagus. Sudah? Sudah ya? Sudah, kita mulai representasi. Silahkan kelompoknya Mas Ari terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Budi Santoso. Saya Pramesi Nadia Jahani. Saya Nurayla Safiani. Saya Delia Tirta. Saya Dona Mala Agnesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerjaan kami tadi, diskusi kami. Pertama, isi dari artikel nomor 3 tersebut menjelaskan tentang banyaknya jumlah pengangguran yang masih banyak di sekitar kita. Pengangguran dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. B. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran yaitu 1. Sikap egois atau mementingkan diri sendiri. 2. Sikap tidak toleran. 3. Penyalahgunaan kekuasaan di dalam masyarakat. 4. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. 5. Ketidaktegasan para penegak hukum. 6. Penyalahgunaan teknologi. C. Solusi untuk mengurangi angka pengangguran tersebut diantaranya 1. Meningkatkan keterampilan kerja. 2. Meningkatkan mutu pendidikan. 3. Meningkatkan pusat-pusat latihan kerja. 4. Mendorong investasi. Dan 5. Memperluas lapangan kerja. Dari soal-soal tadi, apakah dari kalian ada yang ditanyakan? Silakan, Aulia. Apa hal yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi pengangguran? Untuk mengurangi pengangguran, pemerintah menggunakan pendapatan dari kebijakan fiskal untuk berbagai pembangunan. Pembangunan ini nanti akan menciptakan peluang kerja baru sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Ada yang ditanyakan lagi? Saya cukupkan sekian presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aulia Saputri dan ini teman saya Atria Dewi Siva. Saya Cahaya Biaisan Manela. Saya Kusina Amelia Putri. Saya Claudia Juwebrianti. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang pendidikan dan remaja yang ada di Indonesia. Isi dari artikel yang kami baca tadi itu adalah banyaknya remaja yang kurang mendapatkan pendidikan dan putus sekolah. Remaja juga kehilangan peluang untuk mengembangkan potensi penuh mereka. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut adalah faktor dari anak remaja yang tidak bersekolah bermulai dari remaja yang berasal dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan remaja yang tinggal di daerah terpencil, yang menyebabkan remaja kehilangan peluang untuk mengembangkan potensi. Solusi untuk pencegahan dan penindakan pada kasus tersebut adalah kita dapat mencegah kurangnya pendidikan remaja di Indonesia dengan adanya dukungan dari UNICEF yang berfokus pada pembuatan bukti, advokasi, kebijakan, dan penguatan sistem untuk akses yang adil terhadap pendidikan, peningkatan hasil pembelajaran, dan pengembangan keterampilan bagi remaja. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya. Silakan Mbak Mala. Kenapa di Indonesia banyak remaja yang kekurangan pendidikan? Karena kan banyak yang miskin dan ada yang penyandang disabilitas juga. Terus tuh dia tuh penduduk terpencil, jadi kekurangan akses mungkin ya. Terus juga kayak mungkin kalau yang miskin kan nggak punya uang untuk pendidikan itu, jadinya kan kurang dan jadinya nggak bisa mendapatkan pembelajaran yang penuh. Bagaimana? Ya. Ada yang lain? Tidak.
Oke, bisa ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok selanjutnya. Kelompoknya Hilma. Yang lain silakan memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Mulyana dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Satya Putri Sofia. Saya Dwi Amira Klasari. Saya Ilma Maulina. Ingin Kami akan mempresentasikan. mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan mempresentasikan tentang artikel 5 yaitu mengurai fenomena gelandangan dan pengemis di Indonesia. Isi dari kasus tersebut, persoalan gelandangan dan pengemis telah menjadi isu nasional kesejahteraan sosial. Menurut Fadri, jika dilihat dari sudut pandang teori struktur fungsionalis, gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari komunitas kelas pinggiran atau marginal dilihat aspek ekonomi. Kehadiran gelandangan dan pengemis telah menjadi masalah sosial yang mengganggu dan meresahkan masyarakat. Tetapi, satu hal penting yang harus dilakukan, diingat dalam penanganan gelandangan dan pengemis, yaitu tetap memanusiakan manusia. Berikut ini beberapa faktor penyebab terjadinya gelandangan dan pengemis di Indonesia. 1. Tidak mampu bekerja. 2. Tidak punya keterampilan kerja. 3. Kondisi lapangan kerja. 4. Faktor alam atau musibah. 5. Tidak punya modal usaha. 6. Kondisi daerah perdesaan. Solusi penanganan pada kasus tersebut yaitu 1. Penyediaan rumah tinggal layak huni. 2. Pemberdayaan sosial dan ekonomi. 3. Pemberian bantuan sosial. Dan terakhir, perujukan ke panti sosial dan lain-lain. Dari presentasi kami, apakah ada yang bisa ditanyakan? Apa masalah yang diakibatkan dari gelandangan dan pengemis lebih kepada masalah sosial budaya? Masalahnya yaitu ketidakmampuan mereka dalam mengikuti aturan kehidupan sosial yang berlaku dalam masyarakat, sehingga mereka terpinggirkan dan terkucil dari tatanan kehidupan masyarakat di tempat tujuan. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau tanya lagi? Kalau begitu cukup sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kelompoknya Mas Rois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Farah Amelia Mulyani. Saya Muhammad Aminan Alfani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Asahi Nilai Penegakan Hukum Indonesia yang masih tebang pilih. Isi dari artikel tersebut adalah tentang hukum yang masih tebang pilih di Indonesia. Di artikel ini menjelaskan tentang adanya hukum yang belum tepat dengan nilai-nilai keadilan dan persamaan sebagaimana adagium yang berkembang di masyarakat. Nah, dari itu Presiden Asosiasi Auditor Hukum Indonesia atau Asahi, Komarudin, menyatakan profesi audit hukum harus mempunyai kompetensi di bidang audit hukum, bersertifikat independen, objektif, dan tidak memihak. Untuk mendukung hal itu, maka pada tanggal 13 Oktober 2004 dideklarasikan Asahi yang melahirkan 3.000 lebih auditor profesional. Auditor hukum diharapkan untuk menjadi contoh yang teladan dalam ketaatan hukum. Nah, faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut adalah faktor utamanya adalah orang-orang atau yang biasa disebut oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab, tidak jujur, dan juga lalai untuk menjalankan tugasnya. Nah, faktornya juga hukum di Indonesia ini hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Maksudnya adalah
keadilan lebih tajam dalam menghukum masyarakat kelas bawah dibandingkan masyarakat kelas atas atau pejabat tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya audit hukum dalam tata kelola kehidupan bernegara. Yang terakhir, solusi yang bisa dilakukan untuk pencegahan dan penindakan pada kasus tersebut adalah penegak hukum harus memperbaiki tentang sikap tanggung jawab dengan tidak lalai dalam penegakan hukum atau menghukum narapidana ataupun yang lainnya, dan juga penegak hukum harus memiliki sikap jujur dan juga disiplin. Sikap-sikap ini harus dibiasakan dari awal dan dilakukan saat kerja di lapangan, bukan hanya kata-kata saja. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Ada. Apakah yang dimaksud dengan istilah tebang pilih dalam proses penegakan hukum? Tebang pilih adalah istilah yang merujuk pada aktivitas mana yang dianggap baik dan membiarkan yang lainnya. Sudah? Sudah. Apakah ada yang bertanya lagi? Kalau begitu kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan 580 narapidana lapas Samarinda dipastikan tidak bisa mencoblos. Perkenalkan, nama saya Sabrina Juliana. Saya Sukma Langit. Oke, kali ini kita akan mempresentasikan tentang artikel yang berjudul 580 narapidana lapas Samarinda dipastikan tidak bisa mencoblos. Isi dari artikel tersebut adalah lebih dari 500 orang warga binaan lapas kelas 12A Samarinda, Kalimantan Timur dipastikan tidak bisa ikut mencoblos pada pemungutan suara pemilu 17 April besok. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut adalah mereka tidak terdaftar dalam daftar pemilihan tetap atau DPT. 2. Dulu cukup dengan surat keterangan sudah bisa memilih. Tahun ini karena adanya undang-undang baru tidak semua bisa memilih. 3. 580 orang tidak bisa menyoblos karena termasuk warga binaan asal luar daerah. Rumus atau solusi pencegahan dan penindak pada kasus tersebut adalah narapidana dibuatkan EKTP agar bisa mengikuti pencoblosan. Udah, Bu? Ya, udah. Pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, Mbak Farah. Apakah setiap orang memiliki hak untuk memilih? Ya. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM mengatur mengenai hak pemilihan seperti yang tercantum dalam pasal 43 yang menyatakan setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara. Ada lagi? Silakan tutup. Sekian dari presentasi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua kelompok sudah maju nggih? Ya. Setelah kalian berdiskusi ya dari kelompok 1 sampai kelompok 5 ya, Bu Triana mau menyimpulkan tentang kasus-kasus pelanggaran hak. Ya, tadi yang kalian diskusikan itu adalah hak warga negara yang dilanggar ya. Kasus pertama adalah kemiskinan ya. Di Indonesia itu adalah negara yang paling tinggi angka kemiskinannya. Nah, faktor penyebabnya apa sih? Tadi apa? Ya pastinya banyaknya pengangguran. Terus kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, itu memang menjadi PR pemerintah ya untuk memperluas lagi lapangan pekerjaan sehingga tidak adanya lagi kemiskinan di Indonesia. Terus lagi banyak remaja yang putus sekolah. Nah, itu juga jadi persoalan karena
kita ya diatur dalam undang-undang bahwa setiap orang, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Tapi ya masih ada yang tidak seberuntung kita. Kita sudah beruntung bersekolah dengan layak, mendapatkan pendidikan, pengajaran dari Bapak Ibu guru. Kalian lihat ketika di kota-kota besar banyak remaja yang mengemis, gelandangan, anak-anak kecil itu dijak mengemis. Nah itu kan kalau kita lihat sangatlah miris ya. Kita bersyukur, harus bersyukur bahwa kita sudah punya pendidikan yang layak yang kita rasakan sekarang. Nah itu faktor penyebabnya apa? Kembali lagi ke kemiskinan. Apakah pemerintah sudah menanggulanginya? Belum? Sudah, dengan pemerintah mengadakan program sekolah gratis. Apakah kalian sudah merasakan itu? Sudah ya. Sekarang tidak lagi dipungut biaya SPP. Nah itu sudah sangat meringankan bagi para orang tua, sehingga bisa dimanfaatkan untuk anak-anaknya masuk sekolah. Terus lagi tadi hak memilih tentang pemilu. Nah ini juga bisa dikatakan melanggar hak kita ya, karena kita kan mempunyai hak memilih. Nanti kalau kalian sudah 17 tahun itu mempunyai hak itu, bisa memilih presiden, kepala desa. Nah itu kalian punya hak ya, jangan sampai golput. Terus lagi masalah tadi hukum yang masih tebang pilih. Tebang pilih itu artinya belum adil ya kan, belum merata ya. Itu memang jadi juga persoalan di negara kita tercinta ya, yang belum bisa selesai ya. Kalau punya kuasa ya itu punya semuanya ya kan. Kalau di kasus-kasus yang sekarang lagi booming ya, kasusnya Sambo, nah itu kan juga punya kuasa ya, tapi dia bisa seenaknya saja sebelum ada kasusnya terkuak. Nah itu bisa dijadikan contoh. Terus gelandangan tadi sudah ya. Nah itu salah satu juga contoh imbas dari sebuah kemiskinan. Nah jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini tentang kasus-kasus pelanggaran hak ya, tadi yang kalian sudah bahas, sudah presentasi itu tadi ya. Ada faktor penyebabnya tadi apa? Sikap egois, tidak toleransi, pemerintah yang masih tebang pilih, ya itu salah satu faktor penyebabnya. Dan juga kasus-kasusnya adalah tadi yang sudah kita bahas. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Nah, kalau tidak ada pertanyaan ya, Bu Triana punya sebuah soal, itu sudah saya kirim link untuk kita latihan soal tentang materi tadi. Ya, bentuk soalnya Google Form, silahkan kalian cek di WA group ya, silahkan kalian buka. Nah ada beberapa soal yang perlu kalian kerjakan ya, tentang presentasi, tentang materi yang kita bahas tadi ya. Sudah bisa membuka? Sudah. Oke, silahkan dikerjakan mulai dari sekarang sampai 10 menit yang akan datang. Silahkan kalian kembali ke posisi semula. Nah, kursinya dikembalikan. Oke, karena kita pembelajaran hari ini sudah dari awal kita belajar tentang kasus-kasus pelanggaran hak ya. Paham ya kalian ya? Paham. Kasus-kasusnya seperti apa, penyebabnya apa ya, terus solusinya bagaimana sampai dengan latihan soal tadi.
Karena ini sudah jamnya istirahat ya. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa untuk pembelajaran yang akan datang kalian baca bab selanjutnya dan jangan lupa lagi dikerjakan refleksinya ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.